Indonesia di SMA Negeri 1 Bojongmani, sebuah sekolah yang terletak di Kecamatan Bojongmani, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bojongmani dengan mengambil materi, struktur, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai masker, menjaga pola makan dan pola tidur. Baik, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Fani ya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Menjawab itu Bu, 2 orang yaitu Rahadian sama Belva. Ya, Rahadian dan Belva ya. Rahadian kemana? Rahadian sakit. Sakit dan Belva? Izin. Baik, bagi yang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya. Dan yang izin mudah-mudahan bisa bergabung lagi bersama kita semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah siap belajar bahasa Indonesia dengan Ibu? Nah, kita periksa dulu ruangan kelasnya nih, sudah selesai atau belum? Coba lihat di sekelilingnya, kalau ada kertas silakan diambil untuk dibuang. Ya, silakan dibuang ya teman-teman. Jadi di dalam ruangan kelas itu harus dalam keadaan bersih ketika kita mau belajar. Kelasnya nyaman begitu ya. Nah, bagus. Nah, sekarang sudah rapi semuanya. Baik, ada yang masih ingat kita pertemuan yang lalu belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi Bu. Ya, tentang teks laporan hasil Observasi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga fungsi ya. Fungsi dari teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi itu apa? Ya, Selda, silakan. Hasil observasi adalah hasil pengamatan suatu objek. Baik, tepuk tangan buat Selda. Teks laporan hasil observasi ini adalah sebuah teks yang melaporkan hasil pengamatan kita terhadap satu objek ya. Nah, bagus. Kemudian ciri-cirinya, ada yang masih ingat siapa ciri-cirinya? Ya, Mary, silakan. Yang pertama bersifat objektif, yang Bagus. kedua objek yang diamati objek tunggal, Bagus. yang ketiga ditulis secara lengkap. Baik, tepuk tangan buat Mary. Jawabannya ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir fungsinya. Fungsinya teks laporan hasil observasi ini untuk apa? Ya, dan fungsinya coba satu orang ya. Silakan. Untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Bagus, tepuk tangan buat Arti. Untuk materi yang minggu lalu, nah itu tentang pengertian ciri-ciri dan fungsi, kita sudah belajar itu. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi ya. Ada yang sudah belajar di rumah tentang struktur teks laporan hasil observasi? Sudah pada baca? Sudah ya? Nah, coba Ibu akan tanya dulu nih. Kalian tahu nggak struktur itu apa? Apa? Struktur itu apa? Ya, nanti. Struktur itu bagian-bagian. Bagian-bagian. Baik, bagus. Tepuk tangan. Susunan Bu. Susunan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Bagian-bagian atau susunan-susunan. Nah, itu apa struktur ya. Nah, kalian pernah belajar struktur di mana? Coba. Di kelas.
misalnya kita kaitkan dengan teks, berarti struktur teks laporan hasil observasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Struktur laporan hasil observasi adalah bagian-bagian yang membangun teks laporan hasil observasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, bagus sekali kok kita. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan teks, berarti struktur teks laporan hasil observasi itu adalah sesuatu atau susunan-susunan bagian-bagian yang membangun sebuah teks menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya, betul, tepuk tangan. Nah, dengan mempelajari struktur teks laporan hasil observasi ini, nah kalian akan mengetahui bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi yang benar dengan memperhatikan strukturnya itu. Jadi sebuah teks itu menjadi sebuah teks yang utuh karena dibangun dari susunan-susunan yang betul begitu. Jadi dengan mempelajari struktur dan kebahasaan, nanti kalian akan bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi dengan bagus, dengan baik seperti itu ya. Baik, untuk materi kita hari ini, analisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi itu adanya ya. Kemudian indikatornya menganalisis struktur isi teks laporan hasil observasi, melengkapi struktur isi teks yang tidak lengkap, dan menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Ada ya, yang pertama kalian akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian akan melengkapi bagian struktur yang tidak lengkap. Dan yang ketiga, kalian akan menganalisis kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, itu kemudian alur pembelajaran kita hari ini silakan disimak, diamati ya. Alur pembelajarannya. Yang pertama, kalian akan mengamati contoh analisis struktur dari dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian, kalian akan bertanya jawab atau merumuskan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, kalian akan berdiskusi. Yang keempat, berlatih menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, kemudian melengkapi struktur teks laporan hasil observasi yang tidak lengkap, menganalisis kebahasaannya, kemudian mengkreasikan hasilnya di dalam karton ya, dan mempresentasikan. Nah, setelah presentasi nanti ada saling tanggap menanggapi begitu ya, saling menanggapi. Dan yang terakhir kalian akan melakukan evaluasi atau kuis ya, yang seperti itu. Itu alur pembelajaran kita hari ini. Nah, aspek yang ibu nilai, yang pertama sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Sikap kalian akan dinilai dari pengamatan atau observasi di dalam kelas. Kemudian pengetahuannya dari tes tulis dalam bentuk pilihan ganda mengenai teks laporan hasil observasi ya. Nanti kita ada kuis ya. Nah, itu pengetahuan kalian. Dan nilai keterampilannya ketika kalian berdiskusi, presentasi, dan hasil kreasi kalian di dalam karton itu. Begitu ya. Nah, sudah paham mengenai alur pembelajaran kita hari ini dan apa saja yang ibu nilai hari ini? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik. Baik, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk diskusi ya. Nah, ibu akan meminta 3 orang untuk menjadi leader atau ketua. Siapa yang bersiap menjadi ketua atau leader? Silakan ancungkan tangannya. 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama, kelompok 1 siapa? Ya, Neti ya. Kelompok 2? Ya, kelompok 1 Neti, kelompok 2 Intan, dan kelompok 3 Wani. Tepuk tangan untuk leader kita. Untuk anggotanya, selain 3 orang ini, silakan menulis di kertas nama kalian, kemudian digulung dan dikumpulkan. Satu orang boleh minta tolong ibu untuk mengumpulkan. Ya, sudah. Nah, Cindy boleh bantu ibu ya untuk membuka ini. Baik, untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil anggota kelompoknya ya. Masing-masing 3. Kelompok 3. Ini artis Selma. Baik, sudah ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan untuk kembali.
kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, kalian tahu ini apa? Nah, ini adalah contoh analisis struktur dari pohon kelapa. Sekarang coba kalian rumuskan beberapa pertanyaan. Siapa yang mau bertanya setelah kalian mengamati ini? Ya, Ilma. Apakah pertanyaan itu menjelaskan tentang definisi dari objek tersebut? Baik, tepuk tangan Ilma. Ya, pernyataan ya. Apakah pernyataan umum itu menjelaskan mengenai definisi ya? Definisi dari objek. Bagus. Silakan ditulis pertanyaannya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau bertanya? Ya, Nurfi. Apakah di dalam deskripsi bagian harus menjelaskan objek secara rinci? Apakah di dalam deskripsi bagian harus menjelaskan objek secara rinci? Baik, tepuk tangan bagus pertanyaannya. Sambil ditulis ya. Kemudian pertanyaan satu lagi, coba siapa? Bu. Ya, Cindy. Apakah deskripsi manfaat itu mendeskripsikan manfaat objek? Oke, bagus tepuk tangan buat Cindy. Apakah deskripsi manfaat itu mendeskripsikan tentang manfaat dari objek ya? Nah, itu ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini nanti kalian akan diskusikan jawabannya, begitu ya. Sekarang setelah mengamati contoh analisis strukturnya, kalian silakan amati contoh analisis kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Silakan diamati. Nah, ini adalah contoh analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di situ ada frasa, verbal, nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan aktivisasi. Nah, ini adalah contoh analisis kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berjudul pakaian. Ya, kalian tahu pakaian apa? Ya, pakaian itu adalah yang digunakan pada sehari-hari seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kalian lihat dan amati, coba ibu akan bertanya ya, apa perbedaan antara verba dengan nomina? Siapa yang bisa? Ya, silakan ini. Kalau verba itu kata kerja, kalau nomina kata benda, Bu. Kalau verba kata kerja, kalau nomina Kata benda. kata benda. Oke, bagus. Tepuk tangan buat ini. Ya. Betul ya? Kalau verba itu kata kerja, kalau nomina kata benda. Kemudian selain itu coba apa perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Ya, Mami. Kalimat definisi itu menjelaskan suatu gambaran yang umum. Kalau yang deskripsi menjelaskan secara Spesifik ya? Iya, bagus sekali jawabannya. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, jadi kalau definisi itu menjelaskan atau mendefinisikan begitu ya. Nah, kalau deskripsi itu adalah menjelaskan secara spesifik. Baik. Terus tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang kalian boleh duduk berkelompok dengan kelompok yang tadi sudah dibagikan ya, sudah dibentuk. Baik, kalian sudah duduk kelompok ya. Nah, itu di sini ada LKPD. Kalian akan mengisi LKPD ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian ibu juga punya karton ya. Nah, karton ini untuk apa? Nanti ibu akan jelaskan. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, semuanya sudah dapat ya LKPD dan kartonnya? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu tangannya. Silakan sambil dilihat LKPD-nya dibuka. Nah, di dalam LKPD ini kalian nanti akan menganalisis struktur ya. Silakan dibaca dulu perintahnya. Nah, di sini lihat latihannya, bacalah contoh teks LHO yang berjudul mengenal suku Baduy ya. Ya, nah ini adalah suku Baduy, suku asli daerah Kabupaten Lebak ya. Nah, ini suku Baduy. Nah, kalian baca teksnya mengenai suku Baduy ini. Kemudian setelah itu nanti kalian isi strukturnya ya, analisis ya. Nah, tadi pertanyaan yang tadi itu kalian isikan dulu ya. Jawab dulu, kemudian setelah dijawab pertanyaannya kalian baru integrasikan dengan struktur gitu. Jadi mulai menganalisis struktur hasil laporan observasinya. Mengenal suku Baduy di sini ada pernyataan umum, yang masuk pernyataan umum yang mana, deskripsi bagian
itu di sini ada teks 2. Teks 2 ini kalian menganalisis menganalisis kebahasanya ya. Nah, setelah kalian menganalisis struktur dan kebahasannya, kalian kreasikan hasil diskusi kalian ke dalam papan ini ya. Nah, silakan dibentuk, dikreasikan sebagus mungkin. Bagaimana kreativitas kalian dimasukkan di sini. Nah, itu juga akan hal-hal yang akan dinilai gitu ya. Nah, setelah dikreasikan, nanti kalian presentasi ke depan dengan membawa hasil karya kalian ya, gitu ya. Nah, konsepnya nanti presentasi kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3, dan kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan mulai berdiskusi. Ya, boleh, nanti gambarnya dikreasikan aja, ditempel di situ ya. Sudah sampai mana? Teruskan ya. Ibu mau nanya, Ya. ini termasuk ke deskripsi bagian bukan sih? Ini. Ya, bisa pada sini bagian. Menurut kelompok kalian bagaimana? Ya, silakan lanjutkan ya. Terus. Ya, ngomong 3. Nomina atau verba? Ini juga sudah bagus. Itu kan mungkin ya. Apa? Atau tidak ya? Kalau itu kata Kerja. silakan dilanjutkan ya. Kita masing-masing ada ya. Baik, sudah selesai semuanya ya? Sudah, Bu. Sekarang kita akan mulai presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil karyanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atau kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama di sini identitas kami yaitu saya yang berjani, ada Siti, ada Leti. Kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat suku Batak di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Itulah salah satu keunikan suku Baduy, sehingga wajar mereka sangat menjaga betul-betul dikuku atau ajaran mereka, entah berupa kepercayaan dan kebudayaan. Demikian presentasi dari kami. Dari kelompok 2-3 ada yang ingin mengawali. Silakan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manusa ini dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi kelompok 1. Presentasi kelompok 1 sudah sangat bagus. Namun menurut kelompok kami, presentasi kelompok 1 kurang pernyataan umum, yaitu suku Baduy, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Terima kasih atas tanggapannya, kami akan memperbaiki. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya dari sanggahan ya, sanggahan dari Mary ya. Tepuk tangan dulu untuk Mary dan kelompok. Sudah, Bu. Ya. Itu mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami dan saya namanya Sejang Rani Wilayata, Ikuta
Ya silakan kelompok 3. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maulia dari kelompok 3. Jadi di kelompok 2 yang contoh kalimat perwakilan dan tumbuhan menurut kelompok kami itu termasuk kata nomina bukan kata verba. Mungkin cukup sekian. Iya. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 3. Kami akan memperbaikinya. Baik, sekian dari kelompok 2. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 3 ya. Sudah siap kelompok 3? Beri semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggotanya saya kami, Zelda, Tini, dan Atis. Di sini kita ada unsur kebahasaan dan contoh teksnya. Di sini juga ada gambar ada suku Baduy yang melakukan. Dari kalimat definisi, contoh kalimatnya Widoro bukol, nimba, dan tilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi. Terus unsur kebahasaan kalimat deskripsi, contoh kalimatnya Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik. Di sini ada struktur kebahasaan, ada strukturnya. Deskripsi manfaat, isinya dari deskripsi manfaat itu dengan mengenali karakteristik suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, kita dapat mengetahui keberagaman budaya Indonesia. Informasi ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelestarian suku-suku bangsa di Indonesia. Demikian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin menanggapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memperkenalkan diri, nama Yumanis Rifani dari perwakilan dari kelompok 1. Hasil kerjanya sudah sangat bagus, namun mungkin untuk definisi dan deskripsi itu tertukar. Jadi kalau harusnya di deskripsi itu di definisi di deskripsi. Yang mana coba disebutkan dulu yang deskripsi definisinya. Mungkin di kalimat yang Widoro bukol. Iya. Nah, itu merupakan kalimat Definisi, ya. karena Karena ada ada kata ini. Karena ada kata merupakan ya pendefinisian gitu. Oke, tepuk tangan untuk Ilman. Silakan ada tambahan mungkin dari kelompok 1, kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas tanggapannya. Kami akan memperbaikinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah presentasinya ya, semuanya sudah menarik, sudah menampilkan yang terbaik. Tadi masukannya juga sudah bagus ya. Untuk kelompok 1 tadi betul tidak ada klasifikasi ya. Jadi tidak lengkap klasifikasinya, tidak ditambahkan, jadi lain kali bisa ditambahkan gitu ya. Nah, tapi sudah bagus wordingnya. Kemudian tadi kelompok 2 tambahannya dari kelompok 3 mengenai kata nomina dan verba ya. Nah, itu ada kebalik begitu ya. Misalnya tadi kata tumbuhan dan kata perwakilan ya. Nah, itu kan bukan verba ya, tapi maksudnya nomina. Kenapa? Karena kata benda ya, bukan kata kerja begitu ya. Kalau misalnya kata kerja itu sesuatu yang kita lakukan seperti itu ya. Misalnya beradaptasi, bernyanyi, terus apa lagi? Bergembira, misalnya menari dan lain sebagainya. Nah, itu kata kerja gitu. Kemudian kelompok 3 dari kelompok 1 masukannya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi ya, tertukar ya. Jadi kalimat definisi itu ada kata yang cirinya itu pendefinisian. Misalnya kata adalah atau merupakan ya,
Siti Sarani sudah masuk, Ilma, Selda, Wildan, Siti, Nurfi. Mulai kuisnya, siap-siap, 1, 2, 3. Deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian secara rinci. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek. Tepuk tangan silakan. Pasangan observasi itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama pernyataan umum klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, sekarang selain itu unsur kebahasaannya coba siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Nurfi silakan. Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam kaidah kebahasaan yang laut, frasa, verba, nomina, afiksasi, deskripsi, dan polimat definisi. Ya, tepuk tangan buat Nurfi. Kebahasan yang biasanya digunakan di dalam proses observasi, bagus ya. Tadi ada frasa, kemudian frasa ya, frasa, kemudian kata verba, kata nomina, afiksasi, kalimat definisi ya, dan kalimat deskripsi ya. Nah baik, untuk penguatan, ini silakan kalian simak dulu struktur teks laporan observasi tadi ya. Ada pernyataan umum, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu berisi mengenai definisi objek secara umum, gitu, gambaran objek secara umum. Kemudian deskripsi bagian itu bagian-bagian dari objek diceritakan atau dijelaskan secara detail di situ ya. Kemudian deskripsi manfaat itu berisi tentang manfaat dari objek yang kita amati begitu ya. Kemudian unsur kebahasaannya yang biasa ada di teks laporan hasil observasi, yang pertama ada frasa, verba, denomina, afiksasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan kalimat sifat dan juga kalimat kompleks. Nah itu saja mungkin untuk hari ini ya. Dari hari ini ada yang tidak dipahami atau ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya ya? Nah kemudian kalian tugasnya nanti ini hasil karya kalian biar dibaca oleh orang lain ya, biar bermanfaat dan biar diapresiasi oleh orang lain. Ini bisa kalian tempel di mari sekolah ya, atau kalian publikasikan di media sosial juga boleh ya. Nah nanti tempel di kelas masing-masing juga boleh ya, gitu ya.
ya. Jadi nanti hasil karyanya bisa dinilai atau dibaca oleh orang lain begitu. Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai menulis teks laporan observasi. Ibu sudah unggah di Classroom ya mengenai video pembelajarannya. Kalian silahkan dipelajari hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya. Ya, demikian untuk pelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan membaca doa. Tapi sebelumnya, Ibu sampaikan salam Ibu untuk kedua orang tua kalian ya. Kedua orang tua kalian, sampaikan salamnya. Kalian harus bisa berbakti dan tetap menghormati kedua orang tua kalian ya. Minta terus doanya kalian supaya menjadi orang yang sukses karena dalam dia akan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Silakan dipimpin doa sekarang Hildan ya. Hildan yang memimpin doa, silakan. Jawab, belum telah bila kita berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.